relawan Anies ABW ya. Bocoran cawapres Anies Baswedan dari anak mantan presiden, gubernur sampai ex panglima TNI. ABW News, Anies Baswedan sudah memberikan perintah kepada tim kecil untuk melakukan finalisasi terkait nama-nama yang dipilih menjadi bakal calon wakil presiden cawapres. Bagaimana diketahui, Anies sebelumnya disebut sudah mengantongi nama-nama pendamping dirinya kelak pada 2024. Lalu siapa saja nama-nama yang menjadi pembahasan tim kecil untuk menjadi cawapres Anies? Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman memberikan sejumlah bocoran nama yang beredar untuk menjadi pendamping Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Ya kan, sebetulnya nama-namanya sudah beredar, kata Sohibul di Sekretariat Perubahan Jakarta Selatan Jumat 24 Maret 2023. Ditanya siapa saja nama beredar yang dimaksud, anggota tim kecil ini lantas membeberkan. Ia menyebut nama itu ada Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan. Apalagi kita tahu PWNU Jawa Timur adalah kandang dan basis NU, organisasi terbesar se-Indonesia, bahkan sedunia dalam konteks jamaah umat Islam ya. Jadi ada 48% orang Indonesia yang merasa dekat dengan NU. NU menjadi kekuatan elektoral yang luar biasa. Dan kunjungan Mas Anies ke Jawa Timur secara elektoral sangat strategis. Karena kalau kita lihat data-data survei yang dirilis oleh banyak lembaga, salah satu kekurangan elektoral Anies Baswedan adalah wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi pintu masuknya mungkin NU. Jadi bacaan secara elektoral tidak bisa disalahkan, meskipun dibungkus dengan kata silaturahmi, tetapi publik tidak bisa menyalahkan kalau kunjungan seorang Anies Baswedan ke PWNU, ke Kiai Marzuki Mustamar dimaknai secara elektoral. Dan yang kedua, Mas Ahaye ini juga sering sekali komunikasi dengan Mas Anies hampir setiap hari. Kadang by telepon, kadang Mas Ahaye datang ke Mas Anies ke rumahnya, atau kadang Mas Anies juga main ke rumah Mas Ahaye diskusi 2-3 jam gitu. Maksudnya ini kedua tokoh ini sering sekali komunikasi. Kami juga sering sekali menyampaikan masukan seperti apa terkait kondisi-kondisi terkini, dan dari kami melihat bahwa memang ini kan dari kami nih melihatnya. Bagaimanapun begini, ini kita bicara fakta. Tadi kan Mas Burhan bicara fakta nih. Kita bicara fakta juga. Konteksnya adalah bahwa Mas Anies saat ini tertinggal cukup signifikan dalam konteks bagaimana dibandingkan dengan Pak Prabowo juga dengan Mas Ganjar. Itu satu hal. Yang kedua, bagi kami, pengalaman kami di berbagai negara maju, tapi boleh Mas Burhan koreksi, tidak ada elektabilitas yang bisa meledak luar biasa, itu tidak ada gitu yang kita bisa lihat. Apalagi situasi saat ini, apa nih momentum yang luar biasa, nggak ada itu. Sehingga apa, rata-rata itu peningkatan tiap bulannya itu antara. Ya jelas, dari PKS ada Kang Aher, dari Demokrat ada AHY, dari Nasdem ada Bu Khofifah, bahkan juga sebelumnya ada Pak Andika. Kemudian ada juga Mbak Yeni, itu juga ada muncul, kata Sohibul. Finalisasi pilihan cawapres, Anies Baswedan disebut-sebut telah mengantongi nama bakal calon wakil presiden untuk mendampinginya pada Pilpres 2024. Kekinian terbaru, Anies disebut meminta bantuan tim kecil Nasdem, PKS, Demokrat untuk mematangkan sejumlah pilihan. Hal tersebut disampaikan Sudirman Said selaku perwakilan Anies di tim kecil. Informasi untuk diketahui bersama bahwa pada Rabu Kliwon 15 Maret 2023, Capres Pak Anies telah memutuskan untuk menugaskan tim 8 tim kecil ini untuk membantu beliau dalam memfinalkan pilihan-pilihan dari calon wakil presiden, kata Sudirman di Sekretariat Perubahan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Tadi juga sudah ngomong begitu juga ya Sudirman Said ketika live dengan RH Channel. Nah, salah satu kekuatan Anies Baswedan itu di DKI, di Sumatera, di Jawa Barat dan Banten. Tetapi kelemahannya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, kalau kita lihat data, ini data yang berbicara ya. Sejak 2004 Pilpres pertama kali dilakukan sampai 2019 yang terakhir, itu tidak ada capres yang menang tanpa mengantongi kemenangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi siapapun kalau pengen menang, dua provinsi ini adalah kunci. Jadi menurut saya kehadiran Anies Baswedan ke Surabaya, kemudian dilanjutkan ke Malang, bukan hanya ketemu Kiai Marzuki Mustamar, tapi juga ketemu dengan raja media lokal dan nasional, Dahlan Iskan, tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk mengurangi kelemahan elektoral tadi. Sampai 2%. Jadi kalau kami menghitung bagaimana agar Mas Anies ini bisa cross, ya kita
harus ada upaya-upaya yang lebih struktural gitu. Salah satunya adalah bagaimana sosok cawapres ini bisa di-firm, segera diumumkan, dan kami menghitung 6 bulan itu adalah at the latest. Sebenarnya ini versi kami, ini secara ilmiah, secara rasional. Ini masukan yang kami sampaikan gitu. Sehingga apa? Dengan adanya sosok cawapres ini juga bisa masuk ke poin ketiga, yaitu bagaimana caranya agar konsolidasi di antara bisa semakin kuat dan semakin jelas. Bahwa, mohon maaf nih, Forum Habaib dan keluarga pendiri NU sambangi kediaman Anies Baswedan, beri dukungan. Dikutip dari liputan6.com Jakarta, Forum Ulama dan Habaib Madura serta ulama keluarga pendiri Nahdlatul Ulama NU datang ke kediaman bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat 11 Agustus 2023. Total ada 16 perwakilan ulama yang hadir. Mereka menyatakan dukungan untuk Anies maju di kontestasi Pilpres 2024. Salah satu ulama, Kiai Haji Ja'far Shodiq, mengungkapkan alasan para ulama dan habaib mendukung Anies maju sebagai capres pada pemilu 2024. Menurutnya, para ulama dan habaib tertarik karena pribadi Anies yang merupakan seorang santri. Anies dinilai telah memiliki 4 karakter dan sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Pak Anies Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Kan itu dalam ajaran NU, itu doktrin di lingkungan pesantren NU. Di antara 3 capres hanya Pak Anies yang memiliki kriteria itu, kata Kiai Haji Ja'far. Kiai Haji Ja'far menambahkan ciri dan karakter sebagai santri juga dibuktikan Anies dengan bacaan Al-Qur'annya yang fasih. Selain itu, dia juga memuji Anies yang bisa tahlil dan kunut. Itu semua ciri Ahlussunnah. Di lingkungan dan kalangan pesantren itu fasih membaca Al-Qur'an, tahlil dan kunut adalah kriteria, ucap Kiai Haji Ja'far. Lebih lanjut, dia menyebut Anies juga punya modal penting lainnya sebagai seorang pemimpin, yakni rekam jejaknya selama menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Para ulama, kata dia, melihat Anies berhasil memimpin Jakarta. Kita tidak ingin membeli kucing dalam kurung. Pak Anies terbukti memimpin Jakarta, kata dia. Kiai Haji Ja'far juga berharap agar dengan prestasinya itu Anies dapat terpilih menjadi Presiden RI pada 2024 mendatang. Anies didoakan mampu mengembalikan marwah ulama di Indonesia. Semoga Pak Anies terpilih menjadi presiden, itu doa ulama. Presiden yang mengembalikan marwah ulama dan habaib sebagai hamba yang dimuliakan, karena dia adalah santri. Jadi Anies adalah persembahan santri untuk Indonesia, ujar Ja'far. Sebelumnya, ratusan kiai dan gus Jawa Timur mengusulkan 5 nama bakal calon wakil presiden cawapres kepada Anies Baswedan. Setelah kami tabayun dan melihat secara langsung halia Pak Anies Baswedan, kami yakin bahwa Pak Anies ini memang seorang dengan amalia Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja. Anies itu minna, kata Kiai Haji Nasirul Mahasin Nur Salim alias Gus Mahasin di Pondok Pesantren Islam At-Tauhid Sidoresmo, Surabaya, Kamis 10 Agustus 2023.